Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta nikmat kekuatan untuk dapat bergabung di channel saya di Prabowo Prasetya. Di mana di sini ada channel random ya. Ini ada vlog tentang kehidupan kemarin di pas lagi kuliah, dan juga ada campuran dari video-video materi berupa materi yang saya bawakan di dunia perkuliahan. Salawat serta salam tak pernah tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hari ini saya akan mengajarkan atau memberikan materi sedikit tentang belajar HTML. Jadi ebook ini saya dapatkan dari situs ini namanya, situs dari Malas Ngoding. Ya, ini dibuat oleh Diki Alfarabi Hadi dengan nama situsnya www.malasngoding.com ya. Jadi malas ngoding tapi bisa buat ebook itu sangat luar biasa ya, sangat baik sekali. Dan juga itu bisa memacu adrenalin untuk selalu belajar ya. Jadi kita itu tidak perlu lagi untuk susah-susah mencari buku di perpustakaan, mencari mencari referensi mengenai buku-buku yang akan kita pelajari. Sekarang itu zamannya sudah serba canggih, serba cepat, dan tidak perlu lagi kita kemana-mana, cukup di rumah saja kita bisa mendapatkan buku tersebut. Nah, ini saya peroleh dari Malas Ngoding ya, www.malasngoding.com, yang dibuat oleh Diki Alfarabi Hadi ya. Ini saya mohon izin atas nama beliau, saya mohon izin untuk sharing tentang dan langsung praktekkan materi-materi yang ada di dalam ebook ini. Ya, jadi untuk hari ini saya akan memberikan materi sedikit tentang HTML ya. Jadi kenapa HTML? Karena saya rasa di HTML ini sangat seru sekali dalam pembelajarannya. Karena boleh dikata HTML ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang cukup mudah dipelajari oleh beberapa teman-teman sehingga bisa diterapkan ke depannya ya. Jadi bisa teman-teman viewers mengikuti tutorial ini. Jadi kita belajar dari nol, memang benar-benar dari kita yang tidak tahu tentang HTML atau bahkan juga yang sudah pernah mempelajari HTML bisa mengikuti tutorial ini ya. Jadi di sini ada beberapa materi yang dimasukkan oleh Diki, di mana ada HTML, kemudian tentang heading HTML, tabel, form, dan lain sebagainya, itu sampai dengan CSS-nya. Jadi setelah CSS mungkin kita akan beralih ke HP-HP dan sebagainya. Ya, oke, langsung saja ke materinya, di mana itu di HTML di sini sendiri. Jadi membahas tentang di mana HTML itu adalah sebuah singkatan ya. HTML, Hypertext Markup Language ya. Jadi ada Hypertext Markup Language ya. Di mana sebuah bahasa formatting yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website di dalam dunia pemrograman berbasis website atau web programming. HTML menjadi pondasi dasar dalam bahasa website. Sebuah file HTML disimpan dengan ekstensi .html. Jadi ini file setelah kita buat HTML-nya, nanti kita buat codingannya harus disimpan dalam bentuk file HTML ya. Di file .html. Jadi nama filenya, kemudian ada .html-nya. Kemudian setelah kita menyimpan file tersebut, kemudian dapat diakses dengan menggunakan web browser ya. Contohnya seperti Chrome, Mozilla, kemudian Opera Mini dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk melihat hasil codingan kita. Ya, seperti yang sudah dijelaskan, HTML adalah dasar dari sebuah website. Untuk membuat sebuah website tidak cukup hanya dengan menggunakan HTML. Kita memerlukan bantuan CSS, JavaScript, dan PHP untuk membuat sebuah website yang dinamis. Jika halaman website dibuat hanya menggunakan HTML saja, maka halaman tersebut sebagai halaman statis karena tidak memiliki aksi atau fungsi-fungsi yang dapat mengelola website. Jadi
hanya kalau kita hanya mempelajari tentang HTML saja, itu saya rasa kurang ini ya, kurang ya boleh dikata kita bisa membuat sebuah HTML, cuman membuat sebuah website, cuman untuk menerapkan lebih yang ke dalamnya lagi, itu kayaknya saya rasa kurang kita kalau cuman hanya sekedar di HTML-nya saja. Jadi nanti kita akan belajar tentang CSS, JavaScript, PHP, dan bahkan kalau bisa kita ada waktu, kalau saya ada waktu, saya akan kita akan membuat website dari awal ya. Jadi kita akan belajar dulu dasar-dasarnya, kemudian kita buat sedemikian rupa untuk menggabungkan beberapa materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya jadi langsung saja mungkin ya kita ke dalam ininya. Ini ada belajar HTML dasar, di mana memilih text editornya. Itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang teman-teman bisa pakai dengan cara contohnya ada Sublime Text Editor. Ya, ini juga cukup menarik sekali di Sublime Text karena dia basisnya bisa mengarahkan ya. Diarahkan untuk pada saat kita mengetikkan programnya atau codingannya, otomatis langsung ada tampil, ada saran atau ada clue ya, ada clue dari Sublime Text yang diberikan. Kemudian juga Notepad++, ya ini yang sering saya gunakan adalah Notepad++ ya, Notepad++ ya. Kemudian ada juga Atom, ada Brackets ya, ada apalagi NetBeans juga bisa sekarang sudah digunakan untuk mengelola HTML di website. Jadi untuk sebagai kesimpulan dalam pemilihan aplikasi pada pembuatan website, ya teman-teman cukup menggunakan bisa memilih salah satunya, baik itu dari dari aplikasi Sublime Text, NetBeans, Notepad++, Atom, dan lain sebagainya, itu bisa teman-teman terapkan. Atau Visual Studio Code, ya ini salah satu aplikasi juga yang cukup ringan digunakan di laptop-laptop ya. Nah untuk ke materinya, kita langsung belajar, langsung praktek ya di bagian HTML. Jadi saya buka dulu Notepad-nya. Jadi ada Notepad biasa dan ada Notepad++. Jadi saya pakai Notepad++. Karena Notepad++ itu lebih new, kita download new. Kemudian ini saya keluarkan dulu, saya close, change, berarti saya buat baru ya. Ini saya kecilkan juga biar kita bisa melihat sama-sama ya. Jadi ini saya kecilkan ya, HTML ya. Nah ya, setelah sebelumnya ya kita bahas tentang pengenalan HTML ya, text editor. Kemudian ini kita akan memasuki ini saya kecilkan ukurannya, kita kecilkan dulu sekitar 5% ya. Nah kita kemudian ini tunggu terlalu kecil, kurang terlalu besar ya, pas. Nah kemudian kini kita akan memasuki tutorial mengenai pengenalan dan penggunaan teks. Jadi sebelum kita mulai sesuatu, kita harus terlebih dahulu mengenal aplikasi tag setiap ini yang akan kita gunakan nantinya. Jadi agar kita tidak keliru lagi, sehingga yang sudah mempelajari ya bisa kembali mengingat tentang tag-tag dari HTML. Ya, untuk pertama itu ada tag HTML, di mana merupakan kode yang digunakan untuk memperkenalkan pada web browser untuk pada apa teks HTML yang ditulis. Kemudian HTML membutuhkan cara memperkenalkan teks yang ditulis di dalamnya kepada web browser, baik teks itu berupa list, paragraf, link, dan sebagainya. Nah, kemudian berikut penulisan tag yang digunakan dalam HTML ya. Ini ada tag, kemudian ada objek yang diisi. Jadi ada tag, contohnya biasanya itu ada kalimat pembuka ya di dalam HTML. Itu ada HTML, kemudian perlu juga ada penutup ya. Jadi ingat bahwasanya kalau setiap membuka sebuah HTML, ada pembuka, kemudian ada kalimat penutupnya ya. Contoh juga ada head, biasanya diawali head ada kepalanya ya. Jadi ada pembuka dulu, kita buat dulu pembukanya, covernya, kita buat bentuknya dulu. Setelah bentuknya kita buat kepalanya. Setelah kita buat kepalanya, nanti juga ada bodinya, ada badannya. Nah, jadi badan ini juga perlu namanya penutup. Nah, jadi semuanya serba ditutup ya. Jadi semacam seperti manusia. Jadi dia ada
pembukanya, ada juga penutupnya. Sama juga seperti rumah, ada pintunya. Nah, di situ kita bisa keluar masuk melalui pintu tersebut. Jadi seperti itu. Jadi setelah itu ya teman-teman bisa, tadi kan di e-booknya disarankan untuk menyimpan filenya dalam bentuk .html. Berarti kita akan simpan, contoh saya buat nih folder. Pertama kita buat folder HTML ya. Kita buat folder HTML, kemudian kita buat P1, artinya praktikum pertama ya kita buat. Nah, di sini kita buat yang pertama adalah praktikum pertama dengan file HTML, jangan lupa .html. Kemudian ini biasanya kita perlu mengubah agar lebih aman lagi. Nah, ini kita HTML ya, kemudian tekan enter. Jadi berubah seperti ini ya untuk di Notepad++ dan untuk di apa namanya di aplikasi lain kayak Sublime Text dan lain sebagainya itu biasanya juga berubah warna. Tadi kan kita warna hitam biasanya. Nah, setelah kita simpan filenya dalam bentuk HTML, maka dia akan berubah menjadi berwarna biru. Jadi ini sudah aktif. Cuman kalau kita untuk mau coba ini belum ada ya, karena kita belum mengisikan apa-apa di dalam bodinya. Belum mengisikan bagian di dalam bodinya. Oke, lanjut untuk ininya. Jadi perbedaan antara tag pembuka dan tag penutup yaitu pada tag pembuka diawali kurung sudut pembuka dan diakhiri dengan sudut penutup. Nah, sedangkan pada tag penutup diawali dengan kurung sudut pembuka, backslash ya, ada backslash dan diakhiri dengan penutup kurung sudut ya. Jadi ada backslashnya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi-fungsinya ya. Fungsi-fungsinya ini adalah untuk biasanya digunakan untuk kayak sebagai komentar. Contohnya nih, komentar itu biasanya tidak ditampilkan. Tidak ditampilkan pada ini pada apa namanya? Pada jadi ini biasanya tidak ditampilkan pada ini ya. Nama saya. Nah, ini tidak ditampilkan biasanya. Oke, ini tidak ditampilkan. Coba saya save, kemudian kita tes running. Jangan kita pakai program. Untuk programnya kita buka file kita tadi, kemudian kita folder HTML, kemudian yang ini praktikum ya. Jadi kita buka langsung ke ini Chrome-nya. Jadi kita buka Chrome, kita buka Chrome langsung. Ya, sembari menunggu. Ya. Oke, ya. Jadi dia tidak tampil ya, karena memang dia dikhususkan untuk sebagai komentarnya saja. Artinya ini sebagai penanda. Contohnya biasanya teman-teman suka lupa kan ini bagian apa, ini fungsinya apa, ini di tag ini fungsinya apa. Nah, itu bisa teman-teman memberikan tambahan seperti ini. Tuh, hello world, hello world. Nah, ini anggaplah ini adalah teks pembuka. Nah, ini adalah teks pembuka. Jadi seperti itu. Jadi ini hanya sebagai ya cukup di sini saja, dia sebagai penanda saja. Sebagai penanda. Jadi ini tidak tampil. Nah, yang tidak tampil ini yang tampilnya adalah hello world. Jadi kalau kita refresh ya, jadi adalah hello world. Jadi masuk. Jadi seperti itu. Nah, oke, lanjut kita ke dalam ini lagi. HTML ini adalah mendefinisikan sebagai dokumen. Nah, kalau yang link ini artinya adalah sebuah menautkan dokumen ya, atau link. Ini biasanya kita menghubungkan ke link ke ke sebuah situs kah ataukah ke link yang kita inginkan atau yang kita pada saat kita klik dia langsung terhubung ke salah satu website. Nah, contohnya seperti kayak ini ya, Hello World. Kita buka Hello World ini, pada saat diklik dia akan masuk ke Google. Contoh A. Jadi biasanya dia pakai Ahref ya, Ahref. Kemudian di sini adalah Google, www.google.com.
Jadi jangan lupa pakai tanda ini apa namanya, tanda kutip, balas. Jadi selalu ada balasan ya, ada selalu balasan tag ya. Yap, kita pas klik. Ya, ini karena tidak terhubung jadi mungkin tidak bisa ya. www.google.com. Nah, ini. Ataukah kita masuk ke bagian, bisa dicontoh kita cari adalah apa ya, Facebook. Facebook boleh. No. Ebook contoh. Ebook. Yes. Coba ini kalau saya coba pakai ini. Nah, saya coba refresh, ini saya refresh, masuk ke klik ya, jadi langsung terhubung ke sini ya. Nah, seperti itu. Jadi usahakan pada saat apa namanya, memberikan Ahref ya, sini link ya harus ada ini ya, ada, jadi pas dia apa kursor diarahkan ke sini dia berubah menjadi sebuah apa ya, bentuk tangan ya, ini ya, bentuk tangan. Nah, seperti itu. Jadi ini menandakan bahwa ini email tersebut ada atau aktif. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke contoh selanjutnya. Ada B, ini menandakan bahwa tebal ya. Ini tebal, untuk garis tebal. Kemudian jadi kita coba semua ya. Ini dia ada dari ininya. Ini sifatnya dasar-dasar dulu kita pelajari sebagai pembuka di awal pertemuan kita. Ini saya kasih ini dulu biar lebih enak, kita kopas saja. Sini B. Nah, ini jangan lupa ditutup B. Nah, kemudian di sini juga ada PH1. Jadi semua kita coba. H1 ya. B, setelah B ada P. P itu fungsinya untuk membuat paragraf baru. Membuat paragraf. Oke, di situ setelah B ada H1. Ya, dibalas dengan backslash, salah backslashnya. Kemudian di sini juga ada H1 pembuka. Kemudian ada H2. Jadi ini ada sampai H5 ini ya. Cuman kita coba dulu sampai di H2. Nah, setelah itu ada body, head, title, div, ya, mendeskripsikan halaman, link, script, table, th, dan lain sebagainya. Itu ada semua adalah apa namanya, sebuah tag-tag di dalam HTML. Jadi kita coba agar kita lebih langsung melihat kondisinya. Nah, seperti ini. Jadi tadi yang ada hello world, ya ini yang tebal, hello world. B yang ini. Kemudian hello world selanjutnya itu ada yang P, yang ini, paragraf. Kemudian hello world yang H1 ini adalah heading ya. Ini heading 1. Kalau di dalam Word itu ada yang namanya heading 1, heading 2, heading 3, heading 4 dan seterusnya. Itu tergantung teman-teman membuat heading tersebut. Itu biasanya digunakan untuk dalam pembuatan daftar isi, daftar pustaka. Jadi setiap bab-bab, setiap nama bab diberikan heading, subbab, heading lagi, subbab lagi diberikan heading. Jadi seperti itu. Oke. Jadi saya rasa ini cukup mudah ya dalam pembuatan HTML. Ya, kemudian ada elemen HTML ya. Elemen HTML itu merupakan isi atau objek yang berada pada tag. Maksudnya isi yang ada di antara tag pembuka dan tag penutup disebut sebagai elemen. Jadi tag pembuka sama tag penutup itu disebut sebagai elemen. Jadi ini adalah sebuah elemen. Pada contoh di atas, H2 adalah heading 2 dan H2 merupakan elemen H2 dan di sini adalah heading 2. Dalam elemen ini bisa berupa teks ataupun tag lain, misalnya link dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, sama seperti tadi nih, ini juga adalah elemennya, ini ada elemen, dan sebagainya. Ini semua elemen. Jadi ada tag pembuka, kemudian ada tag penutupnya. Nah, disebut sebagai elemen. Kemudian lanjut kepada atributnya. Nah, atribut merupakan informasi tambahan yang digunakan di dalam tag pembuka. Informasi ini berupa instruksi untuk memberikan efek warna, ketebalan, dan lain sebagainya. Atribut ini biasanya memiliki dua bagian, nah, di mana yang pertama itu ada nama dan nilai.
dapat ditulis dengan name, value, penulisan nilai, value ya. Ini ada value itu dan nilai. Diapit oleh dua tanda kutip, bisa digunakan kutip satu atau kutip dua. Nah, ini adalah atribut. Nah, ini sebuah atribut, tambahan atribut misalnya. Contohnya seperti ini juga, ini adalah atribut. Nah, ini adalah atribut. Ada tanda kutip dua, itu adalah sebuah atribut. Jadi, ya seperti itulah bentuk dari atribut. Sama, aligan artinya kita memberikan posisi. Posisi teks kita di mana, apakah center? Nah, itu bisa di center. Artinya berada di tengah-tengah. Nah, ataukah right? Kita coba right. Ya, di kanan ya bisa, kemudian ada left. Cuman kalau left kan kita tidak perlu buat ligand left ya, jadi kan sebenarnya kan secara otomatis tanpa ada atribut pun dia sudah berada di sebelah kiri left, jadi seperti itu cuman ini aja sebagai tambahan untuk menempatkan posisi teks kita berada di tengah ataupun di kanan. Nah, kemudian kita lanjut lagi pada heading. Ya, heading tadi saya sudah jelaskan bahwa ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, dan heading 6. Nah, itu semua teman-teman bisa pelajari. Contohnya ya seperti ini. Heading 1, heading 2, heading 3. Ini sudah ada heading 2, berarti kita buat lagi yang heading heading 3. Aduh. Heading 3. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ada hello world. Kita di sini 3, 4, 5, 6. Nah, kita coba refresh ya. Jadi seperti ini bentuknya heading. Jadi dari besar, sedang masuk ke kecil. Ini heading ini seperti saya tadi jelaskan bahwasanya ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6, dan seterusnya itu tergantung dari teman-teman. Biasanya sih kalau ini dipakai untuk seperti kayak bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, subbab 1, subbab 2, subbab 3, dan seterusnya. Oke, saya rasa itu kayaknya cukup mudah di dalam heading. Nah, ini adalah heading 1. Nah, heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, dan seterusnya. Sama kita punyanya. Kemudian ini ada heading karena ini sudah diberikan ada diberikan sebuah atribut lagi. Nah, ini ada atributnya. Nah, atp_masculine.com. Ini adalah heading 1. Sama kita punya. Sama di awal sini saya sudah berikan ada atribut ya. Ada atribut saya berikan untuk menghubungkan sebuah, jadi ada tag di dalamnya, di dalam tag tersebut ada tag, kemudian di dalam tag itu ada atribut tambahan. Oke, setelah itu tebal juga sudah kita pelajari tadi, sini sudah kita buat bold ya. Ini juga biasa di ini ada tanda kita buat miring ya, ada bisa buat baris bawah juga bisa. Nih kita coba di bagian sini kita coba buat yang ini. Iya, ini kita coba buat yang ini dulu, yang miring dulu. Miring, kemudian jadi jangan lupa selalu untuk membalas, karena kadang-kala kalau kita belum balas kita punya ini tagnya biasanya juga mengikut di bawah. Ini U itu untuk underline, hello world ya, kurang L ya, kurang L ya, kurang L, kemudian jangan lupa dibalas di sini. Ada small, artinya kecil. Hello world. Small juga dibalas, jangan lupa. Dan strong, kuat ini. Hello world. Strong. Ya, kita coba. Nah, seperti inilah bentuknya. Ya, ada tadi ya, garis miring ini ya. Ini ada I.
Ya, itu yang pertama, hello world. Kemudian yang garis bawah, underline. Nah, ini. Kemudian ada small, yang kecil ini. Nah, ada juga strong, agak tebal. Jadi seperti itu. Jadi ya ini saya rasa untuk pertama-tama ini kita ini dulu mempelajari sedikit demi sedikit biar kita lebih mudah memahaminya. Nah, ini juga ada subscript text, ada superscript text. Ini biasanya yang seperti di atas, ada yang di bawah. Nah, format teks garis bawah, kemudian format teks garis tengah, kemudian format teks yang berwarna. Jadi kita coba juga. Jadi kita jangan pernah malas-malas untuk mencoba. Karena kita ingin belajar, berarti kita harus mencoba terlebih dahulu. Berarti ini strong kita ubah menjadi sub. Ya. Sub ini kayaknya kalau nggak salah dia di bawah. Kalau yang sub di atas ini sub ya, bukan sub makanan ya ini. Kemudian ini ada insert, ins ya, ins teks garis bawah, kemudian ada del. Ini biasanya memberikan garis tengah kayak semacam coretan. Nah, mark ini kalau nggak salah mark ini semacam kayak stabilo. Hello world. Jangan lupa dibalas ins ya. Ins. Kemudian yang del-nya juga hello world del, kemudian hello world mark ya. Kemudian sub kita ubah menjadi sub, kemudian sub di sini ya. Oke, kita coba. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Jadi yang tadi pertama ada i, kemudian tadi kan sudah. Jadi kita di bagian sini sub. Nah, ini sub itu bagian bawah. Misalnya teksnya itu berada di bawah. Kemudian contohnya seperti ini. Hai. Biar lebih enak. Nah, sub dan di bawah, kemudian hello world yang sub bagian atas sini. Ya, ini ada sub, ada apa ini sub ya, sub, kemudian sub sama-sama sub ini. Tapi cuma ini ada subscribe text ya, subscribe text, kemudian selanjutnya ini ada subscribe text, kemudian ada superscript text. Subscript text ya agak susah ini ya. Kemudian ini subscript text ini dia di bawah, sedangkan superscript text ini berada di atas. Jadi ada kodenya, ada up dan B, button. Nah. Kemudian ada del, artinya ada coretan sedikit, di tengah ada coretan. Nah, kemudian mark ya, ini mark. Ada ininya, ada apa namanya? Stabilonya, stabilo kuning. Ini insert seperti kayak semacam ya garis bawah. Ini hampir sama. Oke, jadi ya mudah sekali untuk mempelajari HTML. Apa lagi yang bisa kita pelajari? Nah, paragraf. Jadi ya saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita untuk paragraf. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita lanjut ke bagian paragraf. Tapi saya rasa paragraf tadi sudah kita pelajari ya. Ada paragraf aligned left, ada atributnya, tambahan ada aligned, right, center, justify. Ini biasanya berada di tengah, kiri, kanan. Nah, jadi seperti itu ya. Teks paragraf sudah kita pelajari, jenis paragraf sudah. Ya sudah kita pelajari, ini sudah. Oke, tabel ya, tinggal tabel. Nah, tabel mungkin nanti pertemuan depan kita akan pelajari tentang tabel. Ya, saya rasa kayaknya ini jangan terlalu panjang juga karena kita juga akan cukup bosan juga dalam menonton video. Ya, saya rasa cukup untuk tutorial kita pada hari ini untuk belajar HTML dari nol ya, dari benar-benar dasar. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita. Dan jangan lupa jika kalian senang dengan channel saya, silahkan subscribe, nonton terus video-video terbaru saya. Mohon dukungannya. Jangan lupa
subscribe, like, share, and comment jika video ini mudah dan bisa dipahami oleh setiap teman-teman yang menonton. Oke, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.